Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka kita selaku makmum sekalipun dalam baca Fatihah, maka boleh hukumnya kita membaca amin. Nah, bagaimana bacaan Fatihah? Apakah harus diulang dari awal, dari bismillah? Tidak harus. Teruskan bacaan Fatihahnya, diteruskan setelah membaca amin. Karena apa? Karena amin itu berhubungan dengan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala diwajibkan untuk melaksanakan solat 5 waktu. Bahkan solat tersebut menjadi salah satu rukun daripada rukun Islam yang 5. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, solat ada beberapa kewajiban, yaitu terdiri daripada 17 kewajiban atau yang kita ketahui dengan sebutan 17 rukun. Dari 17 rukun tersebut ada dibagi menjadi 2. Ada rukun secara qauliyah, ada rukun secara fi'liyah. Rukun qauliyah adalah kewajiban yang harus diucapkan dengan lisan dan harus didengar oleh telinga. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu daripada rukun qauliyah, yaitu membaca Fatihah dalam setiap rakaat salat. Membaca Fatihah hukumnya wajib di dalam setiap rakaat. Sebagaimana sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya seseorang yang tidak membaca Fatihah. Baik kita dalam keadaan solat sirriyah atau solat jahriyah, atau dalam keadaan jadi imam, atau dalam keadaan menjadi makmum, atau dalam keadaan solat sendiri sekalipun, maka kita mempunyai kewajiban untuk membaca Fatihah dalam setiap rakaat salat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam membaca Fatihah itu ada beberapa syarat kewajiban yang harus kita amalkan, yang harus kita kerjakan ketika kita membaca Fatihah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 10 kewajiban ketika kita membaca Fatihah. Yang pertama, membaca Fatihah dalam keadaan tartib. Tartib di sini yang dimaksud adalah membaca Fatihah sesuai dengan susunan yang telah kita ketahui bersama di dalam Al-Quran. Tidak boleh membaca Fatihah dengan bacaan kalimat yang ditukar, misalnya dari ayat ketiga diposisikan ke ayat yang kedua. Misalnya ayat Ar-Rahmanir Rahim, ayat yang ketiga di sini terdiri dari kalimat Ar-Rahmanir Rahim, kemudian ditukar menjadi ayat kedua, diposisikan di ayat yang kedua, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Maka hukum Fatihahnya tidak sah. Dan juga kewajiban dalam membaca Fatihah, syaratnya membaca Fatihah yaitu harus muwalat. Membaca Fatihah itu harus, tidak boleh membaca Fatihah tidak boleh diputus-putus atau diputus dengan zikir lain, harus muwalat.
Istilah bahasa Madura itu harus tuli-tuli. Tuli-tuli di sini, muwalat di sini bukan harus baca Fatihah dengan cara dipercepat, bukan. Yang dimaksud muwalat di sini yaitu bacaan Fatihah tidak dipisah dengan kalimat lain. Nah, misalnya terjadi kalimat Fatihah, ayat Fatihah itu dipisah dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan sholat, baik itu sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Fatihahnya harus diulang tanpa merusak terhadap sholat. Jadi artinya sholatnya tetap sah, tapi Fatihahnya harus diulang dari awal. Maka hati-hati kalau misalnya zikir itu berhubungan dengan sholat. Contoh seperti halnya membaca amin ketika imam membaca waladhdallin. Kita di tengah-tengah membaca Fatihah, sedangkan imam membaca Fatihah sudah mau selesai. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Maka kita selaku makmum, sekalipun dalam baca Fatihah, maka boleh hukumnya kita membaca amin. Nah, bagaimana bacaan Fatihah? Apakah harus diulang dari awal, dari bismillah? Tidak harus. Teruskan bacaan Fatihahnya, diteruskan setelah membaca amin. Karena apa? Karena amin itu berhubungan dengan sholat. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat yang ketiga yaitu menjaga huruf-hurufnya Fatihah. Perlu kita ketahui bersama, surat Al-Fatihah itu terdiri dari 138 huruf. Itu kalau tasydidnya tidak dihitung dua. Kalau huruf yang ada tasydidnya tidak dihitung dua, berarti dihitung satu. Nah, kata ulama, kalau tasydidnya dihitung dua, terus mad wajib muttasil atau mad wajib munfasil, madnya itu dihitung dua alifnya. Contoh misalnya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, alifnya dihitung dua misalnya. Terus lamnya dihitung dua, maka totalnya semua huruf-huruf Fatihah totalnya ada 156 huruf. Jadi semua total huruf Fatihah itu 156 huruf. Itu kalau alif maliki yaumiddin itu dibaca. Karena ada ulama yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya maliki yaumiddin boleh dibaca maliki yaumiddin. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Fatihah itu terdiri dari 156 huruf atau 155 huruf. Jadi kalau ada satu huruf yang tidak dibaca, maka hukum Fatihahnya tidak sah, salatnya tidak sah. Kata ulama, walau asqata harfan minha lam tasihha salatuhu. Jika ada orang melaksanakan salat membaca Fatihah, kemudian ada satu huruf yang ditinggalkan, tidak dibaca, maka hukum sholatnya tidak sah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka harus kita berhati-hati ketika membaca Fatihah. Jangan ada huruf yang tertinggal, baik itu kita dalam keadaan sholat tarawih atau dalam keadaan sholat fardu, sholat sunat, sholat apapun. Kalau Fatihahnya tidak tepat, maka hukum sholatnya tidak sah. Allah berfirman dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini yang dimaksud dengan firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, ialah membaca Al-Quran dengan makharijul huruf yang tepat, bukan berarti dengan nada irama yang bagus.
Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan ada huruf yang tertinggal di dalam bacaan Fatihah. Syarat yang keempat, di dalam membaca Fatihah itu harus menjaga tasydidnya Fatihah. Hukumnya wajib menjaga tasydid bacaan Fatihah. Jangan ada huruf yang ada tasydidnya, jangan sampai ditinggalkan, tidak disyiddahkan. Kalau ada huruf yang ada tasydidnya kemudian tidak ditekan bacaan huruf tersebut, maka hukum salatnya tidak sah. Karena hakikat daripada tasydid itu ada dua huruf yang tersimpan. Yang pertama, huruf yang pertama adalah berharokat sukun mati, huruf yang kedua yang tidak mati. Contoh misalnya iyyaka na'budu, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maliki yaumiddin. Ini ada tasydid yang harus kita baca. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga di dalam baca Fatihah itu ada syarat kewajiban, yaitu alla yaskuta, tidak boleh diam dengan diam yang lama. Ketika kita membaca Fatihah tidak boleh berhenti dengan diam yang lama, berhenti yang lama, atau berhenti sebentar qasir yang pendek, akan tetapi bermaksud berniat untuk memutuskan Fatihah, maka hukum Fatihahnya tidak sah. Maka hati-hati ketika kita membaca Fatihah, itu harus hati-hati. Jangan berhenti di tengah-tengah kita membaca Fatihah. Juga syarat membaca Fatihah, yaitu kita membaca Fatihah harus membaca setiap ayat-ayat Fatihah. Ada berapa banyak ayat-ayat Fatihah? Syekhul Islam fi Fathil Wahhab, Syekhul Islam beliau mengatakan di dalam kitab Fathil Wahhab bahwasanya bilangan ayat-ayat Fatihah itu ada 7. Wa minha basmalah, termasuk yaitu bismillah. 7 ayat dengan bismillah. Jadi jangan sampai ada satu ayat yang tertinggal ketika kita baca Fatihah. Kalau ada satu ayat yang tertinggal, maka hukum Fatihahnya tidak sah. Jadi dalam Fatihah itu terdiri dari 7 ayat dan terdiri dari 156 huruf di dalam Fatihah tersebut. Dan juga terdiri dari 29 kalimat. Di dalam Fatihah terdiri dari 7 ayat dan terdiri dari 29 kalimat dan terdiri dari 156 huruf. Itu tidak boleh ada yang ketinggalan. Jangankan sampai satu ayat, jangankan sampai satu kalimat, satu huruf sekalipun tidak boleh ada yang ditinggalkan. Lau asqata harfan minha lam tasihha salatuhu. Jika ada orang melaksanakan solat kemudian ada salah satu huruf yang tidak dibaca di dalam Fatihah, lam tasihha salatuhu, maka solatnya tidak sah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga syarat yang ke-8 yaitu adamul lahni. Tidak ada bacaan yang keliru sehingga merusak terhadap bacaan Fatihah, merusak terhadap makna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak boleh dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hati-hati, bisa murtad di dalam kalimat iyyaka na'budu. Kalau tidak ditasydid bahaya. Maka hati-hati, jangan sampai ada kalimat yang rusak
yang keliru sehingga merusak terhadap makna. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syarat yang ke-9 di dalam membaca Fatihah itu harus ayyasma'a nafsahu. Bacaan Fatihah harus didengar oleh telinga sendiri. Bacaan Fatihah harus didengar oleh telinga sendiri. Tidak boleh membaca Fatihah dengan cara berbisik. Tidak boleh. Minimal didengar oleh telinga sendiri. Kecuali dalam keadaan darurat. Yang ke-10, syarat membaca Fatihah yang ke-10 yaitu ketika kita membaca Fatihah tidak boleh dipisah dengan zikir yang lain kecuali zikir yang berhubungan dengan salat. Kata tadi, sekalipun itu salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau misalnya terjadi dipisah dengan zikir yang lain, misalnya terjadi dipisah dengan zikir yang lain dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan lupa, maka hukumnya wajib Fatihahnya diulang dari awal tanpa merusak terhadap sholat. Nah, misalnya nasian dalam keadaan lupa, tidak masalah. Ini dalam keadaan sadar. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salat itu hukumnya wajib dan menjaga kewajiban dalam salat itu juga hukumnya wajib. Oleh karena itu, maka berhati-hatilah. Di dalam salat itu ada 17 kewajiban, 17 rukun. Salah satu di antara kewajiban tersebut yaitu membaca Fatihah. Fatihah hukumnya wajib dalam salat, maka membaca Fatihah, menjaga bacaan Fatihah juga wajib hukumnya. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat khususnya pada al-hakir, al-fakir. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.